Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih diberi kesempatan untuk bisa bertemu dengan kawan-kawan semua, dengan Bapak Ibu semua di dalam satu topik yang sangat menarik, yakni wawasan kebangsaan dan Pancasila dan sinau Pancasila atau pendidikan Pancasila. Sebenarnya jika saja itu nggak disinau, sehari-hari juga kita sudah Pancasila. Sama memberi contoh ya, Pak Lurah ini tadi pidato ya, tiba-tiba mampir ke Pak Dukuh. Itu memperlihatkan jiwa Pancasila. Kan biasanya kalau Pak Lurah Dukuh era teko rasa urusan, nah perlu naik dicorek. Itu kalau kita sehari-hari sebenarnya sudah seperti itu. Misalnya sekarang Mbak Yuni ini memiliki program sosialisasi, adalah hak dia sebenarnya, nggak usah mengajak saya, nggak usah mengajak Mas Ranglan, program-programnya Mbak Yuni dewe. Tetapi justru kalau kita bicara tentang Pancasila, Pancasila itu menurut penggagasnya yakni Insinyur Soekarno, kalau diperas jadi satu, itu bunyinya hanya satu hal, gotong royong. Nah, inilah sebenarnya kemudian satu praktik gotong royong yang dilakukan dalam hal ini oleh Mbak Yuni, Mas Ranglan, dan saya. Wawasan kebangsaan itu sebenarnya cara pandang sesuatu yang paling hakikat tentang bagaimana kita hidup berbangsa. Nah, kenapa kata kuncinya adalah bagaimana kita hidup berbangsa? Jadi pada saat Indonesia itu mau merdeka, Bung Karno, Natsir, segala macam tokoh masyarakat itu berpikir sebenarnya kita perlu satu dasar negara. Apa yang kita butuhkan, mengingat bangsa kita itu terdiri dari 4.500 suku, 1.700 bahasa, kemudian sekian banyak agama dan kepercayaan. Maka kemudian banyak usulan, dan di dalam pidato Soekarno itu kemudian lahirlah apa yang disebut Pancasila. Kenapa? Karena nuwun sewu, meski kecil gerung karwan lho, perilakune wong Sayegan ki persis sama dengan perilakune wong Murangan. Beda. Dan perbedaan itu harusnya dilihat sebagai sesuatu yang sangat indah, bukan dijadikan permusuhan. Inilah tugas kita sebagai bangsa dan masyarakat di dalam melihat Indonesia dalam kerangka wawasan kebangsaan. Dulu memang gagasannya adalah bahwa urut-urutannya yang pertama itu adalah kebangsaan, yang terakhir ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi atas nama kompromi bersama para pendiri bangsa, ketuhanan itu diberikan di awal untuk menghormati bahwa bangsa Indonesia itu memang bangsa yang religius. Sehari-hari bertakwa, entah Islam, entah Katolik, entah Kristen, entah Buddha, entah Konghucu dan sebagainya. Tetapi pada saat itu pula Soekarno kemudian berpidato kurang lebih begini. Nek basa Jawa apa bahasa Indonesia? Nek kowe dadi wong Katolik, ojo dadi wong Yahudi. Nek kowe dadi wong Buddha, Hindu, ojo dadi wong India. Nek kowe dadi Muslim, ojo dadi wong Arab. Dadilah Muslim Indonesia, Katolik Indonesia, Buddha
pemuda Indonesia yang memiliki jati dirinya, yang menghormati kebudayaannya. Kenapa Soekarno perlu menandaskan yang menghormati kebudayaannya? Karena bangsa ini tidak akan pernah bisa besar kalau kita tidak memiliki kebudayaannya sendiri. Nah, nek kabeh sakniki gampangane. Kabeh dadi wong kaya Yahudi kabeh kebudayaan Jawa hilang, padahal jati diri kita sebenarnya Jawa. Lalu bagaimana itu kira-kira? Atau Muslim, semuanya kebudayaannya Arab? Nggak mungkin, karena pada bawah sadar kita itu ditentukan oleh kebudayaan yang ada pada kita. Nah, inilah inti dari wawasan kebudayaan. Lalu kenapa Pancasila ini menjadi perda di tahun 2021? Ini saya perlu menceritakan. Pada saat reformasi itu Pancasila tiba-tiba nggak menjadi perbincangan publik. Lah kenapa? Karena Pancasila di zaman Orde Baru digunakan oleh kekuasaan untuk merepresi apa? Menekan masyarakat. Nek kowe ora gelem ngene, kowe ora Pancasilais. Nek kowe ora gelem ngono, kowe ora Pancasialis. Bahkan bagi bapak-bapak yang usianya sudah cukup sepuh, pasti ingat ketika Orde Baru pertama kali itu muncul, kemudian mengadakan apa yang disebut intensifikasi pangan dengan menyeragamkan seluruh tanaman itu PB5. Yang pertanian, KWT, tasih kemutan ibu. Semua PB5, jika ada petani yang menanam bukan PB5 dipersulit mencari KTP. Pada saat itu Pak Lurah rumiyin dari dados lurah, dados mboten melu mempersulit, bener. Aman. Tapi karena lurahnya dulu dipaksa untuk seperti itu. Lah akibatnya apa? Akibatnya dunia pertanian itu seragam. Kalau tak memberitahu, kalau mboten ahli pertanian, ning kalau tahu sinau pertanian. Itu awal mula dari apa yang disebut wereng. Karena wereng itu punya perilaku. Nek kabeh pola tanamnya, istilah pertaniannya adalah monokultur. Dados monokultur ini ngoten iki. Ini gampangannya saya kan nggih. Margo dadi, margo katon, ndine? Margo mulya, margo luweh, margo agung. Kalau bapak-bapak kita dulu, mbah-mbah kita di sini ditanami raja lele. Nggih mboten? Sing mriki napa jeneng paririan niku, Bu? Sedani. Cempo. Ketan. Sedani. Napa melih ngaten nggih? Wereng itu sudah ada dari dulu, tetapi begitu dia menyerang satu kotak rojo lele, maka dia hanya mampu memakan rojo lele. Maka tidak akan terjadi kerusakan masif. Yang rusak hanya rojo lelenya, tetapi yang cempo, yang macam-macam itu tidak rusak. Tetapi karena pola tanam monokultur begitu sak kotak neng idul gereja ngendi kono kuwi? Druju kena wis tak jamin kabeh PB5 kena. Itu tidak hanya berlaku PB5, jika itu rojo lele dan rojo lele semua juga akan begitu. Nah, itu sebenarnya juga tempat kita belajar bagaimana berbeda-beda itu luar biasa. Lah wong tuane awake dhewe mboten pinter ning dhe wisdom. Tadi disebutnya wisdom lokal. Pasti ada polisi atau karena dia apal dengan gelagat alam di sini, dia melakukan sesuatu yang ritmenya sama dengan alam. Ning sakniki nuwun sewu, kula mboten ngerti pemerintah sing pinter napa
napa petanine sing kemanuten. Sampean kudu gawe kok ngoten dan akhirnya sakniki golek pupuk angel nggih mboten? Lah nggih mboten niku. Padahal dulu itu sebenarnya tanaman organik memang usianya lebih panjang, tetapi kita tidak memerlukan pupuk. Lah pupuk itu kenapa? Pupuk yang anorganik itu merusak tanaman. Tanah. Kalau mau dibangun menjadi organik butuh waktu yang begitu panjang. Lah niku sakjane sedang diciptakan ketergantungan petani terhadap industri yang dikuasai oleh segelintir orang. Itu sebenarnya yang terjadi. Nah, maka sekarang kalau ada KWT, mulailah belajar meski tidak harus organik dulu, tetapi mulai yang alami. Jadi digabung rumiyin, lama-lama kemudian menjadi organik supaya bali saiki cok arep golek welut nang saya kan kira-kira kangelan nang. Lanjut apa mboten? Lah iya, karena tanah kita itu sudah rusak. Nah, kerusakan ini kalau di dalam bungkus ideologi adalah bahwa karena kita diseragamkan. Paham ya? Nah, dari situlah maka wawasan kebangsaannya sudah bisa kita jawab. Tadi saya bicara Pancasila pada saat itu di zaman Orde Baru untuk menekan masyarakat hanya agar menurut, tetapi membuat masyarakat takut. Nah, ketika reformasi orang melupakan Pancasila, lalu muncul sekian banyak ideologi-ideologi yang membelah-belah bangsa kita. Sekarang agar kita itu benar-benar rukun, itu memang polanya harus memahami Pancasila, di mana perbedaan itu menjadi penting. Tapi kalau dicontohkan jilbab, sebenarnya cara berpikirnya begini: memaksa orang memakai jilbab itu sama buruknya dengan memaksa orang tidak memakai jilbab. Niku adil demikian. Gimana? Ini namanya permainan logika. Sebenarnya orang memakai jilbab bagus-bagus saja, tetapi memaksa orang memakai jilbab itu sama tidak baiknya dengan memaksa orang tidak memakai jilbab. Nah, ini bentuk cara berpikir yang moderat. Tegese apa? Kowe anggo jilbab ya monggo, ora ya ora apa-apa. Ngoten niku, masa adusan jilbab. Nah, betul toh? Adus maksudnya. Nah, gitu. Nah, saya kira Pancasila dasarnya hanyalah seperti itu. Pada saat yang sama, kalau kita ngomong wawasan kebangsaan, sebenarnya di dalam Pancasila itu adalah sebuah pandangan wawasan kebangsaan. Dalam bahasa Soekarno disebut Pancasila ini sebagai wet and sound. Wet and sound ngerti ora kowe Kang Parman? Ora wet and sound suhu ngono to. Wet and sound itu adalah cara pandang hidup bangsa. Bangsa kita ini mau kemana? Itu cara pandangnya adalah Pancasila. Nah, itulah di dalam pidato 1 Juni, kenapa kita memperingati pidato 1 Juni itu, Pancasila 1 Juni, disitulah sebenarnya pidato pertama kali tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sekaligus menjadi dasar negara. Nek soal urutan nanti sesuai dengan yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Beri kemanusiaan yang adil dan beradab, tekan 5. Nek riyen kebangsaan, mufakat, demokrasi sosial, dan seterusnya, terakhir ketuhanan.
karena pendapat banyak orang dan ini ngoten lek ketuhanan ini kayak belum mau lek, oh ya lek sama lek Parman yo, oh ya oke. Nah ini sebenarnya kan mau menggambarkan bangsa ini waktu itu orang-orangnya itu mau mengeluarkan pendapat demi kepentingan bersama. Karena pada saat itu kemudian ada panitia 9 yang kemudian menginginkan ketuhanan yang Maha Esa itu ditambahi apa itu dengan menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya. Nah niku ditolak karena mengke nek niku di katoke mengke implikasine ten perundangan dan sampai ten perda. Anjur waktu itu orang-orang dari Indonesia Timur mengatakan kalau begitu ya kami nggak bergabung dengan Indonesia. Kenapa? Jadi masyarakat kami banyak orang non-muslim, jadi cukuplah dengan ketuhanan yang Maha Esa. Pada titik terakhir Soekarno kemudian saya sudah berbicara dengan ratusan kiai, tapi saya belum ketemu dengan satu orang kiai. Itu namanya Kiai Sugio Pranoto. Sugio Pranoto itu pastor. Soekarno nyebutnya kiai juga. Nah, pada pastor itu kemudian banyak bagaimana pastor itu kardinal untuk orang-orang Katolik gitu. Pastornya menjawab begini nih, saya 100% Katolik, 100% Indonesia. Kalau orang-orang gereja yang dulu pemuda Katolik, bangsane Rahman, Ramlan yang mesti radong, dia menyebutnya pro ecclesia et patria. Ecclesia itu gereja, untuk gereja, patria itu negara, tanah air. Jadi untuk gereja dan tanah air. Nah sama dengan muslim, sebenarnya kita sehari-hari juga wajib melakukan seluruh tuntunan itu, tetapi pada saat yang sama kita tetap harus bernegara di mana dasar ideologinya Pancasila. Merdeka, 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 merdeka. Matur nuwun.